Oke, baik ya, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua kelas ya, Bapak gabung jadi satu karena materinya Bapak buat sama aja. Sebenarnya sama sih, sebenarnya MO1, MO ini sama. Jadi kalau beda kelas, ya sebenarnya sih bisa. Tapi kalau misalnya ini kan Bapak juga kasihnya di ini ya, di IG-nya ada IG beranda itu bisa dilihat. Jadi kalian bisa mengulang kembali ya, mengulang kembali atau bisa melihat apa yang Bapak ajarkan hari ini. Jadi nggak terlalu susah ya. Jadi sekalian saja. Oke, Zeno. Baik. Bapak, Oke, sudah. Oke, cutting Pak hadir. Acep. Oke, Siap. baik. Terima kasih, Zeno. Ya. Ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini Bapak kasihnya untuk tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompoknya, materinya nggak susah sih sebenarnya, gampang aja, datanya sudah ada, kemudian hitungannya paling sebentar aja, kemudian yang susah adalah mencari literatur atau literasinya, kemudian ininya ya, pembuatan jurnalnya dibuat hanya 2 hari saja. Jadi hari ini 8, 9, 10 terakhir. Jadi 8, 9, 10 ya. Jadi Bapak minta adalah terakhir tanggal 10 ya. Jadi untuk kalian mengerjakan jurnalnya itu pun juga jurnal berkelompok, nggak susah. Materinya memang memang menggunakannya adalah sama gitu ya, sama materinya, satu materi saja. Cuma yang Bapak minta adalah kalian mencari literasinya. Literasinya kalau misalnya sama pun juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuma Bapak minta kalau bisa ada yang berbeda. Kalau yang berbeda mungkin Bapak kasih akan lebih penilaiannya ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan literasinya sama, ya diusahakan ada perbedaannya. Bapak kata-katanya harus beda, ya kalau bisa beda ya kalau Bapak minta. Jadi tugasnya adalah membuat jurnal. Jadi jurnalnya kalian ini kan buat itu selama 2 hari saja. Jadi ya, tanggal 8, 9, 10, terakhir tanggal 10. Ya, Bapak minta terakhir tanggal 10 jam 12 siang. Jadi Bapak minta kalian mengerjakan, apakah kalian sudah bisa atau belum gitu ya. Gampang kok, materinya nggak terlalu susah ya. Kemudian nanti setelah materi selesai, ya materi yang Bapak tanggal 10 itu selesai, nah baru kalian menggunakan materi yang kelompok dan harus diusahakan berbeda ya. Jadi yang kelompok dan diusahakan yang harus berbeda. Tapi setelah tanggal 10 ya, sampai minggu depan. Oke. Baik, sudah cukup ya, nanti Bapak akan ulang kembali pas terakhir ya. Materi hari ini yang Bapak minta adalah penggunaan materi titik pusat gravitasi ya. Jadi pusat gravitasi yang Bapak pelajarkan memang harus menggunakan hitungan. Cuma kalau misalnya dengan hitungan, Bapak rasa kalian bisa juga sih menggunakannya. Tapi kita menggunakan adalah dengan Google ya, Google Map. Jadi Google Map itu kita gunakan, fungsinya adalah untuk mencari titik koordinatnya. Jadi titik koordinatnya untuk dari X dan Y. Ya, Bapak contohkan saja dulu untuk yang lebih gampang. Ini aja dulu. Oh iya, titik pusat gravitasi itu fungsinya adalah mencari titik pusatnya. Nah, jadi contohnya gini, eh, ada Starbucks gitu ya. Starbucks itu ada beberapa tempat. Nah, jadi dari beberapa tempat itu kalian ambil tempatnya yang pertama. Kalau nggak salah Bapak itu ingat, Starbucks itu ada di Big Mall, ya. Kemudian ada di Big Mall, kemudian ada di SCP, kemudian ada di Alaya. Ya, Starbucks hanya 3 tuh.
Jadi ada di Big Mall, Starbucks ada di Alayan nggak ya? Nggak ada. Bukan ya, jadi Starbucks hanya dua. Jeko saja dah, Jeko itu ada beberapa tempat ya, tapi kebanyakan kok Jeko. AW cuma dua. AW dua tiga. Ya tiga ya, AW aja berarti. Kita pakai AW ya. Jadi AW yang pertama, Plaza Mulia. Plaza Mulia Starbucks kayaknya nggak ada ya. Jadi AW aja. AW ada di Big Mall, kemudian ada di Robinson dan ada di Plaza Mulia. Nah, jadi tiga ini kita buat adalah titik pusatnya dulu. Jadi pusat untuk beraktivitasnya. Jadi pusat dari kantornya. Nah, jadi itulah yang digunakan. Kalau misalnya di Indomaret, itu semua Indomaret kita ambil titiknya, kemudian titik gudangnya ada di mana. Nah, titik gudangnya itu ada di Indogrosir. Nah, jadi kita lihat apakah itu sudah efektif atau tidak, atau dia belum sesuai atau tidak. Nah, jadi dari titik tersebut kita akan mengambil datanya. Nah, data ini adalah yang data tergantung dari yang kalian ambil. Kalau misalnya AW, Bapak kalau saya ambil ada data penjualan bagaimana? Boleh data penjualan. Bapak kalau saya ambil ada eh, data kedatangan boleh. Bapak saya ambil ada data untuk banyaknya yang barang terpakai boleh. Sebenarnya bisa dipergunakan keseluruhan asalkan itu bisa kita tahu gitu ya. Jadi datanya kita bisa tahu. Nah, jadi kita bisa mengerti, oh ternyata kita bisa mengambil titik pusatnya berada di mana. Nah, sebenarnya hampir sama seperti kita Pak Jokowi itu mengambil kesimpulan atau yang bagusnya untuk ibu kota baru itu ada di mana. Sebenarnya hampir sama, hampir mirip. Jadi dari keseluruhan itu dia akan mengambil ada titik pusatnya itu di mana. Ya, dulu memang pusatnya adalah di Jakarta karena memang dianggap bahwa strategisnya kemudian ini. Tapi setelah kita membuat itu titik dari Aceh sampai Papua, kemudian dari bawah sehingga ke atas, kemudian titik yang lain-lainnya dipertimbangkan perekonomian, kemudian politik dan masalah lain-lainnya. Nah, itu akhirnya ketemunya adalah di Kalimantan Timur ya. Jadi Kalimantan Timur itu adalah titik pusat gravitasinya. Jadi titik utamanya di sana. Nah, jadi sebenarnya kalian mau menggunakan titik pusat itu bisa digunakan kalau misalnya kita sudah memiliki cabang minimal 3 lah. Kalau bisa 3, kalau 2 bisa sebenarnya sih. Tapi kalau bisa memang 3 supaya ada perbandingan. Jadi kalian bisa mengetahui apa yang didapatkan. Contohnya begini, Bapak kasih lihat dulu untuk perhitungannya. Jadi kita berhitung ya. Bapak bolpennya ada nggak yang bagus ya? Pak nih nggak punya buatan bagus. Oke, Bapak balik ya. Jadi Bapak balik untuk kalian bisa ngelihat. Nanti kalian mengerjakannya sesuai sama ini. Putar dulu. Oke. Nah itu ya. Pusat gravitasi PG. Ya. Jadi ada data, kemudian ada juga yang X dan Y. Jadi X dan Y itu adalah misalnya yang pertama tadi yang kita ambil adalah ini kita ambil dulu ya. Nah. Big Mall AW ya, AW Big Mall, kemudian Plaza Mulia, Robinson. Nah ini ada X-nya berapa, Y-nya berapa, datanya berapa. Nah ya, jadi kalau kita misalnya data untuk penjualan di Big Mall, ini ya data penjualan di Big Mall, PM dan Robinson.
Data penjualan di Big Mall itu sekitar, oh hari ini kita mendapatkan penjualan atau struknya sekitar ada 120, PM ada 60 75 lah anggapan. Robinson ada 80 atau 95. Nah, itu ya. Nah, cuma kita mencari adalah X dan Y-nya saja lagi. Nah, X dan Y. Baru kita akan mencari PG-nya berapa. Sekarang kita lihat dulu ya. Nah, ini ya. Jadi untuk pertama kita ada cari di Google Map dulu, Big Mall. Ini, kita cari ada Big Mall. Setelah itu baru kita pencet ya. Kita pencet. Nah, itu adalah titik pusat untuk X dan Y-nya. Ya. X dan Y. Jadi adalah min 0525706 dan 117115877. Nah, ini sebenarnya ditulis di semuanya. Ya. Tapi kalau kita mengambil, kita nggak usah mencarinya karena kalau Samarinda udah pasti dia mau di mana aja itu ya ini ya. Coba kita cari yang sampai ke atas. Nah itu ya. Pasti min 0 dan 117. Nah, kelihatan kan Bapak dia ada di mana kan sama dengan seberang. Ya. Nah itu juga sama. Min 0 sama ini. Berarti minnya tuh nggak usah ditulis. Jadi min tidak usah ditulis. Yang ditulis adalah setelah titiknya itu. Ya. Setelah titik berarti ada 539 539,060. Nah, kita cari untuk ke Big Mall dulu. Ini ya tadi ya, sudah ya Big Mall. Kita telusuri. Oh, salah. Tapak dalam jadinya. Big Mall. Oke. Ya, ini ya tadi Big Mall ya. Nah, kita coba tahan saja. Nah, berarti adalah di sini 5. Ya udah mau habis lagi. 525 712 525 712. Bapak minus nolnya dipakai nggak usah karena dia satu kota itu pasti nggak akan jauh-jauh dari situ. Ini adalah 116 000 ya, ini nggak ada titik ya, jadi 116 langsung ya. Ya 116 000 pas, kebetulan Bapak mencetnya sama pas. Nah sekarang kita cari adalah PM Plaza Mulia. Oke, kita sudah dapat Plaza Mulianya ya. Baru kita klik tahan. Nah itu udah dapat ya. Jadi adalah di situ 4900718, kemudian 145907 ya. Jadi 145907. Oke. Baik, itu sudah dapat, berarti kita cari adalah Robinson. Salah. Robinson Mart aja, nggak apa-apa, biar aja. Sama aja, Robinson Mart sama Ramayana Square juga sama ya. Nah, ini Robinson Mart di sini sudah dapat, atau Robinson, kita klik tahan. Oke, itu sudah dapat ya. Jadi adalah 469 862 147 084. Oke, kita sudah dapatkan ya. Nanti kita akan kembali ke Google Map-nya. Ini hari kok kosong, nggak terlalu banyak orang yang masuk kelasnya. Ya biar aja.
Yang mau masuk aja silahkan masuk, kalau enggak ya nggak usah. Ini untuk PG, pusat gravitasi, kita ambil cari yang X dulu. Nah, kita ambil yang X dulu, berarti PGX. Ya, jadi PGX-nya, ini kita tambahkan dulu ya. 120 tambah 75 tambah 95. Oke, kita ulang kembali. Kita ambil kalkulator. Kalkulator enggak? Ya, kalkulator, kalender. Karya. Foto. Ini Bapak nggak punya kalkulator. Oh, di sini. HP sendiri lupa. Nah, ini oke ya. Kita AC dulu. Oke. 120 ditambah 75 ditambah 95. Oke. Jadinya 290. Ini total keseluruhan ya untuk datanya. Nah, ini nanti kita pergunakan. Pertama PGX dulu. Ya. PGX. Ya, ini berarti X yang ini dikalikan sama datanya. Ini dikalikan datanya, ini dikalikan datanya. Ya. Jadi 525,712 dikalikan 120, ya. Kita kurung, kemudian ditambah ya 490,718 dikalikan 75 ditambah bawah ya. Sini aja. 469,862 dikalikan 95. Ya, baru dibagi, itu dibagi ya. Itu baru dibagi jumlah datanya. Nah, ini jumlah data ini ya. Nah, jumlah datanya ada 120 tambah 75 tambah 95. Nah, itu hasilnya adalah tadi ya. 290 ya. Ini tadi sini. Nah, kita dapatkan adalah hasilnya. Nah, jadi kita hitung dulu. Oke, kita AC dulu. Kita sama-sama menghitung. Sebenarnya nggak terlalu susah ini. 525,712. 525,712 dikalikan 120. Nggak kelihatan. Oh. Itu ya. 525 dikalikan 120. Ini ya. Oke. Hasilnya adalah masa nggak kelihatan? Terlalu dekat atau gimana? 63085,440. Itu ya yang pertama kan? Yang kedua 490,718 ya. 490 ini 490 terlalu kedekatan. Oh iya, oke. 718 ya. 718 ya. Dikalikan 75. Terlalu dekat Pak ya. Oke. 490,718 dikalikan 75. Oke, dapatnya adalah 36 ya. 36 803,850 ditambahkan. Nah, ini yang ini ya sekarang. Yang ketiganya adalah 469 ya. Nanti kalau sudah selesai bisa agak jauh Pak kameranya, bisa di SS. Oh ya, nanti ya. 469,862
Ya, 469.862 dikalikan 95 ya. Ini adalah hasilnya 44636.890 ya. Per hasil totalnya adalah 290. Berapakah? Nah, itu ya. Kita coba dulu tambahkan dulu. 469.862 ya. Kemudian 95 kalikan. Ya, oke, baik. Dapatnya 44.636.890 ditambahkan sama yang tadi hasil yang kedua adalah 36.803.850. 36.803.850 ditambahkan hasil yang pertama adalah 63.630.85440. Oke, totalnya adalah 114 180 bagi 290 bagi 290. Hasilnya adalah 498.366. Ini adalah PGX ya. Nah, kita cari PGY lagi. Ya, kita cari PGY. Ya. Jadi PGX kemudian PGY-nya. Oke. Baik. Kalau untuk PGY Bapak minta coba kalian cari seperti yang Bapak hitung ya. Oke, PGY-nya berapa? Kalau sudah kasih Bapak nama sama NIM. Ya, nama sama NIM jawabannya berapa? Oke. Berarti hasilnya adalah 116.000 kali 120. Ya kan? Tuh dapatnya berapa? Oke. Sudah dapat, kemudian dapat ya. Ini tadi ya. Sini aja dulu. Perjuangan ya kita kalau hitung-hitungan ini kita ininya. Kalau untuk materi biasa sih gampang. Oke, sudah dapat 145.907 dikalikan 75. Oke, sudah dapat. Kemudian 147.082 084 dikalikan 95. Ditambah tadi yang kedua ya, ditambah yang pertama. Dibagi sama
290. Ya, oke. Terima kasih Rena. Betul jawabannya. Ya. 1339117. Udah Zeno nggak usah. Udah. Ya. Oke, 1339117 ya. Bapak udah buat nih. Nah, ini. Oke. 1339117 untuk yang PGY. PGY ya. Jadi PGY-nya sudah dapat, PGX-nya sudah dapat ini ya, PGX-nya ini. Nah, ini ya. PGY-nya adalah ini ya. Jadi kita dapatkan adalah X dan Y-nya ya. Pusat gravitasinya PG-nya adalah 498,1333917. Nah, ini X dan Y-nya. Itu ada pusat gravitasi. Oke, baik, kita coba untuk di Google Map-nya bagaimana. Tadi pakai minus ya. Minus. Coba kita cari, bisa nggak? Minus 0 titik kalau nggak salah gitu. Ih, kecilnya. Terus ada minusnya. Aduh. Kecil banget. Jadi Bapak susah lihat ini. Aduh. Oh, ini minusnya ini. Aduh. Minus 0 titik 498,366. Nggak ada SIM-nya. Nggak ada SIM-nya. Bapak pakai anu aja WiFi Bapak ya. Kemudian koma kata tadi. Aduh. Bapak coba ulang kembali ya untuk ininya supaya lebih gampang. Gimana sih titiknya? Oh, dia pakai titik, satunya koma. Oke. Ntar dulu ya. Nah, ini nggak usah. T2 daun. Kita coba cari, tadi pakainya adalah titik ya. Minus 0 titik 498,366, koma 117 titik 1333917. Ketemu nggak? Iya, ketemu ya. Nih, ketemu. Ketemunya berada di dekat SD Muhammadiyah 2. Jalan apa ini ya? Oh, Siti Aisyah. Nah, ini ya Siti Aisyah ya, ini Teluk Larong kan? Nah, ini Siti Aisyah di gang berapa ini? Pokoknya sebelum sekolah. Nah, jadi kalau kita sudah dapatkan titik tersebut, ya tadi titiknya ya. Titiknya di sini tadi tuh. Nah, itu titiknya. 14936, coba kita ulang lagi ya.
minus, ini kan minus toh, minus 0,498 kemudian koma 117.1333917. Kita telusurin. Ya, dapatnya di situ ya. 498.366.13917. Oke. Dapatnya adalah di Jalan Siti Aisyah. Ini ya, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Karena dia kenapa? Kenapa di Siti Aisyah? Karena yang pertama adalah satu di Big Mall dulu kan, yang paling bawah. Ini di Big Mall. Kemudian ada di PM. Nah, ini PM sebelah sini toh. Kemudian ada di Robinson yang sebelah sini. Nah, jadi setelah itu karena dia paling banyak data atau paling banyak penjualan ada di sebelah sini, maka gudangnya untuk AW itu lebih bagus adalah di Jalan Siti Aisyah. Nah, itu. Jadi untuk gudang AW supaya nanti dia bisa mengantarkan barang langsung ke AW Big Mall gitu ya. AW ke Big Mall berapa, kemudian AW untuk ke ini berapa, kemudian AW untuk ke sana juga berapa. Nah, jadi dia bisa mengetahui berapa efektivitas untuk gudang tersebut. Nah, Bapak kalau misalnya gudang itu ada beberapa ini banyak, kemudian cari yang tempat terdekat, boleh sekitar 5 km ya. Jadi sekitar 5 km dari tempat tersebut. Nah, ini jadi bisa dibuat gudang. Bapak ini kalau misalnya dibuat gudang boleh, nggak ada masalah, asalkan akses jalannya itu lebih baik atau tidak macet atau tidak membuat macet. Berarti bagusnya di mana? Oh, Siti Aisyah agak susah, Pak. Kenapa tidak menggunakan adalah di daerah Sirat Salman. Nah, Sirat Salman ini masih ada kosong, Pak. Bisa dibuat di situ. Itu AW untuk yang terbuka. Contohnya contohnya KFC yang berada di Hasan Basri. Nah, jadi Hasan Basri itu dia adalah tempat yang tidak dalam mall. Dia berada di luar. Nah, jadi bisa digunakan di sini sebagai tempat langsung untuk penjualan, langsung untuk gudang. Jadi dia langsung bisa dipergunakan double. Ya. Daripada dia membuat hanya untuk gudang saja, lebih bagus langsung untuk penjualannya juga. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Gampang kan? Gampang. Nggak susah kok. Baik, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, tanyakan dulu. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, cari datanya seperti itu, saya kurang paham. Kalau datanya itu dia nanti berdasarkan yang sudah terjual, jadi yang bisa terjual ya. Nah, jadi ya kalau yang nggak stabil nanti bisa lihat kalau setelah Bapak simpan ya nanti di beranda. Untuk cari datanya itu bisa menggunakan banyaknya yang terjual, barang kalian yang terjual. Contohnya gini, kalian nanti disuruh buatkan, saya mau tahu tempat yang bagus strategisnya di mana. Nah, jadi kalian harus tahunya, oh datanya berapa banyak. Datanya itu contohnya, oh saya harus begini. Contohnya begini, Pak saya mau bikin rumah sakit gitu. Rumah sakit ininya bagusnya di mana Pak? Rumah sakit ininya. Nah, kalian carilah tempat titik pusat dulu. Titik pusat dari kecamatan-kecamatan. Ada 10 kecamatan kan? Nah, jadi 10 kecamatan itu kalian ambil titiknya. Titik utamanya di mana? Titik utama dari kecamatan tuh gampang kok. Yaitu adalah kantor kecamatannya. Ya, jadi kantor camatnya itu anggap sebagai titik. Kemudian datanya dipergunakan adalah
data jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduknya kalian bisa gunakan dari BPJS sampai dari pusat statistik. Jadi BPS. Nah, jadi Badan Pusat Statistik. Nah, kalian ambil itu jumlah penduduknya. Nah, dari jumlah penduduknya itu baru dikalikan dengan titik yang X sama Y tadi. Dari 10 kecamatan yang ada di Samarinda. Nah, itu 10 kecamatan itu baru kalian ambil lah. Nah, ambil untuk dapatnya titik pusatnya berada di mana untuk rumah sakit itu yang paling strategisnya. Jadi semua tempat bisa, dari seberang bisa, kemudian Sambutan bisa, Bengkuring bisa, dia langsung ke pusat. Ya, jadi bisa menggunakan hal tersebut. Untuk kimia farma juga bisa. Kimia farma untuk oh banyak Pak, ini dari setiap kelurahan dia ada. Jadi setiap kecamatan dia ada Pak untuk kimia farma. Nah, diambil salah satunya saja. Nah, setelah diambil salah satunya, dilihat itu penjualannya. Penjualannya boleh, kemudian keuntungannya boleh. Jadi data itu adalah yang kalian bisa dapatkan berbentuk keuangan, bisa berbentuk dari jumlah orang, bisa jumlah untuk ini juga bisa apa barang yang terjual atau stok yang diperlukan. Ya. Oke. Pak, itu tadi yang di Siti Aisyah itu PGX-nya bukan. Jadi PGX dan PGY itu digabung, ya. Itu dapatnya nanti di Siti Aisyah. Ya, jadi di Siti Aisyah ya. Jadi Siti Aisyah itu nanti sebagai titik pusat dari gudang AW. Jadi gudang AW yang berada dari mana? Dari Big Mall, kemudian PM sama Robinson. Nah, itu di titik pusatnya itu adalah di Siti Aisyah tadi. Nah, Siti Aisyah itu bagus untuk dibuat gudang. Jadi dia akan ke mall, apa ke Big Mall juga bisa, kemudian ke PM, kemudian ke SS. Nah, kalau untuk yang biasanya nih ya, biasanya untuk gudang pertama nih, contohnya di Alpamidi. Alpamidi dia menggunakan pergudangan. Pergudangan dia lihat dulu mekanismenya. Oh, pergudangan karena di sana gitu ya. Tapi setelah dia buat, dia cek gitu. Oh, ini sudah kita cek semuanya. Tempat yang bagus kita ambil gudang itu di mana? Nah, karena apa? Karena biaya untuk pengantaran atau biaya untuk transportasi itu sangat penting. Karena apa? Kalau semakin jauh tempatnya, maka kita akan memakan biaya gitu ya. Nah, jadi akan memakan biaya berapa bensinnya, kemudian berapa macam-macamnya. Nah, itu yang kita hitung. Ya. Semakin banyak cabang, maka semakin banyak juga kalian akan mengeluarkan biaya. Makanya itu kita hitung dari situnya. Ya. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara untuk mencari titiknya. Contohnya lagi, Pak, kalau itu kan untuk makanan. Kalau untuk jasa gimana Pak? Sebenarnya kalau jasa sih sama aja ya. Jadi contohnya gini, jasa itu adalah contohnya di bank, gitu ya, bank BCA. Nah, di bank BCA itu yang kalian ambil adalah titik yang dari anak cabangnya. Nah, ada di Saberang, contohnya di Seberang ada di Bung Tomo. Kemudian ada di Slamet Riyadi itu titiknya juga. Nah, itu dicarilah jumlah yang datang atau jumlah penabungnya atau jumlah orangnya yang berada di situ membuka tabungan. Nah, dari situ baru kita tahu oh titik pusatnya itu berada di mana. Apakah betul nggak titik pusatnya itu di Jalan Gajah Mada, di jalan apa dekat Pasar Pagi itu titik pusatnya. Nah, itu bisa kita buat menjadi skripsi, itu juga gampang. Makanya Bapak bilang ini yang paling mudah buat untuk sebagai jurnal. Coba dulu diusahakan dalam waktu 2 hari, insya Allah pasti bisa. Kemudian kalian cari literasinya, kemudian cari untuk pembuatannya bagaimana, kemudian analisis seperti apa. Hampir sama saja sih sebenarnya untuk hitungannya, untuk koordinatnya. Karena Bapak kasihnya ada koordinatnya sama. Ya, kalian cari. Kemudian baru kalian dapatkan datanya juga sama semua, jadi tidak akan berubah. Cuma Bapak minta ada kalian analisis apakah masih bagus, masih efektif tidak. Gitu. Oke, baik.
Kalau semisalnya objek wisata, berarti data-data pengunjung, benar. Ya, objek wisata itu data-data pengunjung. Pak, aku mau bikin ini pendidikan, ya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya Bapak buatkan itu memang komplikasi ya. Jadi untuk yang ini dari titik pusat kesehatan, titik pusat pendidikan, titik pusat apa? Pusat perbelanjaan atau pasar, ya pasar ya. Biasanya kita ibu-ibu kan pasti pasar. Jadi pasar, pendidikan sama kesehatan itu adalah tiga utama untuk kalian mencari tempat atau lokasi rumah yang terbaik. Ya, nah itu makanya orang-orang real estate atau orang-orang yang dari pembuat rumah atau apartemen itu dia akan mempertimbangkan tiga aspek ini. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, pendidikan, baru pusat perbelanjaan. Karena ibu-ibu pasti pusat perbelanjaan. Pasti anaknya yang cari yang bagus lah, dekat lah, yang terbaik lah anggapannya. Kemudian ada kesehatan yang paling cepat. Nah, jadi kalau misalnya kalian tidak punya ketiga ini dalam satu tempat, ya nggak usah. Berarti carilah titik-titik tadi. Titik kesehatan. Oh, titik kesehatan, carilah tadi. Dari titik kesehatan, Rumah Sakit Muiz, kemudian Hermina, kemudian Darjat, kemudian itu apa SMC dan semuanya. Itu baru dijadikan satu. Nah, didapatkan ada titik pusat kesehatan yang pertama. Titik pusat pendidikan, karena pendidikan biasanya karena yang dulu anggapannya itu terpencar-pencar ya. Nah, jadi terpencar-pencar tidak dalam sistematis satu rumpun. Jadi dari SD, SMP, SMA itu dalam satu komplek itu saja. Jadi biasanya kalau sudah kita senang sama pendidikan misalnya di SD Muhammadiyah, itu langsung dari SD, SMP, SMA itu satu itu aja. Karena apa? Sudah merasa bahwa dia lebih percaya sama satu institusi itu. Contohnya Bunga Bangsa ataukah dengan yang lainnya, ya Cordova dan macam-macam. Nah, jadi dia satu rumpun itu. Nah, itu diambil titiknya dulu. Nah, titik Cordova, titik Bunga Bangsa, titik untuk SD Muhammadiyah, kemudian titik NU dan macam-macam. Nah, itu diambil. Kemudian baru jadikan PG-nya yang utama pendidikan. Nah, baru pusat perbelanjaan dari mall. Kemudian mall itu diambil semua titiknya, titik pusat mall itu di mana. Nah, setelah dapat pusatnya semua, baru kalian adalah mengambil titik utamanya. Nah, jadi titik utamanya ini diganti. Ini adalah pendidikan, kesehatan. Nah, titik pusatnya di mana? Nah, nanti datanya adalah jumlah orangnya bisa. Kemudian titik ininya apa? Pendidikan. Kemudian ini titik untuk pusat perbelanjaan. Jadi berapa persen dari sini? Ini juga berapa persen bisa juga. Ya, jadi tingkat persentase dari jumlah orang-orang tersebut yang memilih yang mana yang lebih penting. Nah, oh ini lebih penting ya, berarti ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, itu bisa dibuat jadi data. Nah, ini titiknya tadi, titik pusat utamanya yang tadi setiap ininya. Setelah itu dapatnya adalah titik pusat keseluruhan. Nah, PG utamanya yang kita dapatkan. Nah, disitulah kalian bisa dapatkan adalah membuat suatu apartemen ataukah rumah. Tapi kebiasaan kalau misalnya yang punya permodalan besar, dia pasti akan membuat apartemen. Karena apa? Karena dia kalau membuat perumahan dalam kota itu nggak mungkin. Jadi dia pasti akan membuat apartemen yang ke atas. Nah, ya. Jadi nanti suatu ketika kalian akan berpikir yang ke sana, ya. Berpikir bahwa oh saya akan membuat apartemen, itu bagusnya di mana letaknya. Kesalahan yang pertama, bukan Bapak menyalahkan untuk apartemen Pandanwangi sana ya, yang residen Pandanwangi sana, bukan permasalahan di situ. Tapi dia letaknya, dia tidak memikirkan mungkin letak dari aspek yang lainnya. Jadi ada pendidikan, kemudian aspek pusat perbelanjaan, kemudian aspek dari kesehatan. Ataukah dia sudah membuat aspek-aspek tersebut dan dia dapatnya adalah di Pandanwangi sana, residen. Itu adalah tempat yang terbaik di sana. Nah, jadi kalian bisa melihat apa yang bagus. Pak, bagaimana kalau misalnya kita dapatkan titik pusat apartemen itu berada di daerah yang padat penduduknya, contohnya di daerah Lambung ya. Lambung atau Cendana. Nah, jadi kalau misalnya di Lambung berarti kalian harus menggusur itu semua
penduduknya yang berada yang kalian minta di apartemen tersebut. Nah, setelah di apartemen, oh contohnya kalau Lampung Pak, sana banjir Pak, saya agak ke sebelah sini dekat masjid itu, ya sudah, bikin di situ apartemennya, udah jadi, pasti bisa. Nah, jadi anggapannya apa? Karena dekat sama rumah sakit, dekat sama pusat pendidikan, dekat sama pusat perbelanjaan, itu yang dicari oleh ibu-ibu, ya. Jadi kalau misalnya kalian akan membuat yang seperti itu, kalian harus pahami dulu pusatnya di mana, ya. Nah, makanya Bapak bilang kalian harus belajar pusat gravitasi. Makanya anak MO atau orang-orang dari profesional dia harus tahu, ya. Ini sebenarnya gampang banget kok. Tapi banyak yang nggak masuk MO gara-gara aduh hitungannya susah Pak, susah untuk kerja. Sebenarnya bukan susah untuk kerja ya. Jadi pemikirannya bahwa anak-anak MO itu membuka pemikiran saja dulu, membuka brainstormingnya. Jadi pemikiran kita untuk menghitungnya. Nah, kalau nanti kalian kuliah selesai, nah habis selesai kalian tidak akan ditanyakan kamu konsentrasi apa, kamu konsentrasi enggak. Dia hanya untuk melihat kalian bisa nggak berbicara di depan orang, wawancara, kemudian kemampuan untuk kalian bisa menganalisis, kemudian kemampuan kalian untuk menghadapi orang seperti apa. Nah, setelah itu didapat, baru kalian bisa tahu, oh, saya terima kerja. Nanti baru kelihatan tuh, HRD-nya akan melihat kalian, oh ini orang pintar sekali untuk bisa menghitung, oh ini orang pintar untuk ini, oh orang ini pintar untuk menganalisis. Nah, itu akan dilihat. Makanya kunci dari HRD adalah the right man in the right place. Maka dia akan mencari tempat yang terbaik buat kamu, ditempatkan untuk lebih dahulu. Oh ini dibelajarkan di sana dulu, oh dibelajarkan sini, nanti akhirnya dapatnya di sana. Nah itu ya, jadi kalian harus pahami operasional itu seperti apa ya. Jadi ada input, proses, baru di outputnya. Inputnya ada data-data, diproses kita ada menghitung, kemudian outputnya kita dapatkan ada hasilnya. Oke, baik, ada yang mau tanyakan lagi silakan. Setengah jam lagi. Pak, berarti tugasnya adalah bukan, Bapak nggak perlu itu. Bapak cuma satu saja tugasnya. Oke, baik. Yang ini dulu sebelum ke tugas. Yang ini dulu. Ada pertanyaan dulu? Atau masih bingung? Nanti bingung bisa di ini kan di ini lagi ya, diulang ya. Ya, oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan ditanyakan. Tugasnya hanya satu saja. Hanya seperti ini saja. Tapi titiknya ada 10 ya. Titiknya ada 10. Ya, titiknya ada 10, kalian cari hanya satu saja. Baik, ada yang mau tanyakan dulu sebelum Bapak masuk ke tugas new. Oke, nggak ada, benar? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti kita masuk pada tugas ya. Tugasnya kalian hanya mencari titik pusat untuk kantor pos saja. Nah ini ya, jadi titik pusat untuk kantor pos ya. Jadi kalian cari adalah titik pusat kantor pos. Nah ini titik koordinatnya, kemudian jumlah penduduknya. Nah ini jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, kelurahan ya, kecamatan. Jadi ada kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Kota, Sungai Kunjang, Sambutan, Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Sungai Pinang, kemudian Ulu, Ilir, ya, Lojanan Ilir, ya. Jadi kalian adalah ambil titik koordinatnya. Ini salah ya titik koordinatnya karena masih Bapak ambil hanya terakhirnya saja. Tapi yang Bapak minta adalah sekarang harus sesuai sama koordinat yang begini. Ya, X dan Y-nya. Ya. Jadi nolnya itu tidak usah dihitung. Yang dihitung hanya yang X depannya saja. Yang 5, 25 itu kan seharusnya ada min 0,
baru 525 dan bla bla bla. Ini kemudian 117.1. Nah, ini yang dihitung adalah yang setelah titik itu, ya. Nah, ini adalah titik koordinatnya, kemudian ini adalah jumlah penduduknya. Ini berdasarkan BPJS ya, BPJS lagi. Berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik ya. Jadi untuk jumlah penduduknya ya. Semuanya sama, koordinatnya sama juga ini titiknya. Titiknya kalau misalnya kalian Pak, saya titiknya boleh berbeda sedikit ya, nggak apa-apa, berbeda sedikit. Pasti nanti hasilnya sama ya. Kemudian jumlah penduduk Pak, saya dapatkan adalah BPS yang tahun 2020, boleh. Ini kemarin tahun 98 kah kalau nggak salah. Nah, ini ya. Ya, nanti di screenshot ya. Yang Bapak minta adalah kantor pos. Hitungannya sudah ada sih itu. Bapak kasih lihat, nah sudah ada. Ya, jadi Bapak minta kalian adalah membuat supaya tahu nanti titik pusatnya berada di mana. Tuh, titik pusatnya ada di tengah di tengah sungai ya. Sebenarnya titik pusat di tengah sungai, tapi nanti kalian bisa membuat analisisnya tidak harus di tengah sungai. Berarti nanti mau kemana? Mau ke ke Gajah Mada atau ke Samudra Seberang. Tapi lebih bagus adalah ke kota. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Datanya berdasarkan jumlah penduduk di BPS ya. Mau kalau nggak ke sana nggak usah, cari yang online saja. Ada 10 kecamatan ya? 10 kecamatan. Iya, 10 kecamatan. Baik, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Ini 2 kelas ya, langsung Bapak kasih materinya 2 kelas. Kemudian tugasnya juga sama. Ya. Dikerjakan sampai tanggal 10. Oke, baik, ada yang mau tanyakan? Tanyakan dulu tugas yang pertama, tugas yang kedua beda lagi. Oke, silakan. Bagus Anggara. Kak Bagus kayak ini, angkatan 2014. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Ya, Pak, kalau misalnya untuk datanya, oh, ini ntar. Tugasnya tugas kelompok lah. Tugasnya kelompok, gampang makanya. Tugas kelompok, bukan individu ya, tugas kelompok. Datanya cari yang terbaru ke Pak, kalau bisa, kalau nggak bisa dapat yang tahun 2018, nggak apa-apa ya, kalau bisa. Cari di internet BPS yang online saja. Ya, nanti biar Zeno aja cariin. Atau siapa yang bisa nyari baru posting di grup data untuk penduduk setiap kecamatan. Ada 10 kecamatan kalau tidak salah. Nah, kemudian cari satu kecamatan itu adalah kantor posnya. Ya. Ingat, cari satu kecamatan itu satu kantor pos saja. Ya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi contohnya kecamatan untuk di Samarinda Utara gitu ya. Kantor posnya yang mana yang diambil? Pak, kantor pos Samarinda Utara itu banyak Pak, tapi cuma satu aja yang diambil. Tugasnya di Word aja, nggak usah ditulis tangan. Di Word, diketik. Makanya Bapak bilang kan, bikin adalah jurnal. Ya, jurnal. Titik untuk gambarnya nggak usah. Jadi kalian tidak perlu untuk bikin petanya. Ya, jadi kalian tidak perlu untuk bikin petanya, tapi kalian yang seperti ini nggak usah. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Yang kalian buat adalah langsung
Nah, ini nggak usah juga yang seperti ini, nggak usah. Ya, jadi kalian hanya membuat ada hitungannya saja. Kemudian literasinya, dasar teorinya, kemudian yang kalian buat, kemudian abstrak, dan kemudian pendahuluan dan macam-macam, sampai kalian dapatkan kesimpulan. Kemudian kesimpulannya adalah kalian membandingkan antara kantor pusat, kantor pos. Kantor pusat, kantor pos itu ada di Jalan Gajah Mada samping Bank BRI. Itu kantor pusat untuk kantor pos. Apakah masih efektif di sana ataukah berbeda? Baik, ditanyakan dulu silakan. Ini tugasnya per kelompok ya. Gampang, makanya Bapak bilang gampang banget. Nggak susah. Kerjakan ini dulu, nanti baru kerjakan tugas yang kedua. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum Bapak akhirin? Jangan lupa untuk absen di MOS. Kemudian absen di jurusan ya, Google Formulir itu. Google Formulir. Habis ini baru kita absen di ini. Untuk yang kelas sebelah, kelas D itu besok ya, besok tetap absen di MOS. Kemudian absen di Google Formulir. Kalau misalnya kamu mau absen di sini boleh, silakan. Tapi untuk besok Bapak tidak live ya untuk yang di ini karena sudah ada di sini. Baik, ada yang mau tanyakan dulu silakan. Kalau nggak ada Bapak suruh absen nih. Nggak ada? Yakin? Sudah paham? Baik. Tugas pertama buat adalah kantor pos. Kalian buat, kemudian nanti Bapak foto lah, ya. Kalian buat, kemudian kalian kerjakan sebelum tanggal 10. Nah, itu ya. Diketik, kemudian kirimnya kalian ke email yang Bapak kasih yang kemarin, ya. Masih ada email, kalian ketik, kemudian kirim. Hanya ketua kelompok saja yang kirim, ya. Hanya ketua kelompok yang kirim. Kemudian kalau bisa ada nama ketua kelompoknya. Jadi Bapak tahu, oh ini ketua kelompok berapa, oh ini nanti nilainya berapa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kedua sama, bikin jurnal juga. Ya, bikin jurnal, tapi materinya berbeda. Yang sekarang adalah kantor pos, yang Bapak minta adalah kalian buat yang berada di kelurahan, di kecamatan. Ya, di kecamatan atau kelurahan. Bapak saya ngambil satu kelurahan aja boleh silakan. Jadi Bapak saya ngambil di satu kelurahan Pak, itu adalah titik pusat kecamatannya, boleh silakan. Bapak saya ngambil, ya nanti absen di kelas D boleh di sini. Ya, jadi untuk Bapak saya ambil adalah titik pusat dari kelurahan ini juga boleh silakan. Bapak saya ambil adalah titik pusat dari KFC boleh silakan. Ya, jadi kalian bisa pergunakan adalah titik pusat dari satu materi. Ya, jadi materinya terserah, yang penting minimal ada 3 cabang. Minimal 3 cabang. Ingat ya, minimal 3 cabang. Jadi kalau kalian ngambil, Pak, saya ngambil ini Pak, boleh silakan. Yang penting yang dikerjakan yang utama adalah kantor pos sebelum tanggal 10. Setelah itu baru kalian kerjakan adalah yang kalian tadi berdasarkan satu materi. Materi itu tidak boleh sama ya. Jadi usahakan materi tidak boleh sama. Kemudian kalau bisa lebih dari 3. Karena semakin komplikasi semakin susah, maka lebih bagus nilainya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelas D boleh di sini. Besok Bapak nggak live. Baik, tidak ada yang mau tanyakan? Oke, ntar habis nih ya. Ini kan sudah tersisa tinggal sedikit. Absen setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Oke, bentar ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.